Matahari pagi menyelinap malu-malu di balik tirai jendela rumah sederhana milik keluarga Revan Mahendra dan Naila Hairani. Rumah itu tak besar, tapi penuh tawa dan kehangatan. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Bekas coretan krayon di tembok ruang keluarga, foto-foto keluarga yang berjejer rapi di dinding, dan mainan anak-anak yang tersebar di lantai. Naila Hairani, perempuan berusia 33 tahun, tengah berdiri di dapur sambil mengaduk bubur untuk anak bungsunya, Liona. Wajahnya teduh, senyumnya lembut, dan gerak tubuhnya memancarkan kasih sayang tanpa batas. Ia terbiasa memulai hari lebih awal dari siapapun di rumah. Menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak, dan menyiapkan bekal Revan sebelum suaminya berangkat kerja. "Mama, Liona mau nenen." Rengek gadis kecil berusia 2 tahun itu, berlari kecil ke arah Naila dan memeluk kakinya. Naila tersenyum dan menggendong putrinya. "Bentar ya, sayang. Mama suapin kakak dulu." Di ruang makan, Akila dan Damar sudah duduk rapi. Kakak beradik itu berceloteh tentang tugas sekolah dan pertandingan sepak bola antar kelas. Suasana pagi itu begitu biasa hangat, ramai, dan penuh cinta. Revan muncul dari kamar dengan kemeja biru langit dan dasi abu-abu yang belum terikat sempurna. Ia menguap sambil berjalan ke meja makan. "Selamat pagi, semuanya," sapanya sambil mencium kening Naila. Rutinitas kecil yang selalu membuat hati Naila bergetar bahagia. "Sarapan sudah siap," ujar Naila sambil mengatur piring di meja. Namun pagi itu, ada yang berbeda dari pandangan mata Revan. Sorot matanya tidak seteduh biasanya. Senyumnya terasa dipaksakan. Ia terlihat gelisah, sesekali menatap layar ponselnya dengan alis berkerut. Setelah sarapan, Revan berpamitan. "Aku duluan ya, Nay. Hari ini padat banget." "Hati-hati di jalan, Mas," jawab Naila sambil membereskan piring-piring kotor. Ia tak tahu bahwa Revan semalaman tak bisa tidur. Ponselnya terus bergetar dengan notifikasi dari nomor tak dikenal. Di dalamnya, sebuah foto memperlihatkan Naila tengah duduk berdekatan dengan seorang pria di sebuah kafe. Foto itu diambil dari kejauhan, buram, tapi cukup untuk menyalakan api curiga di kepala Revan. "Kau yakin dia tidak sedang mempermainkanmu?" tulis pesan anonim itu. Revan awalnya mengabaikan. Tapi setelah pesan serupa datang berkali-kali, pikirannya mulai digerogoti keraguan. Siapa pria itu? Mengapa Naila tak pernah cerita? Mengapa mereka terlihat dekat? Pertanyaan demi pertanyaan menggempur pikirannya seperti ombak menghantam batu karang. Revan bukan tipe suami yang posesif. Selama ini ia percaya penuh pada Naila. Tapi foto itu meski kabur dan tidak jelas telah merobek kepercayaan itu perlahan-lahan. Ia mulai mengamati setiap gerak-gerik Naila. Ketika istrinya tertawa di telepon, ia bertanya dalam hati siapa lawan bicaranya. Ketika Naila pergi belanja agak lama, ia mencatat waktunya diam-diam. Hari-hari pun berlalu dalam diam yang menyesakan. Naila mulai merasakan perubahan sikap suaminya. Revan lebih sering pulang larut. Kadang tak bicara sepatah kata pun saat makan malam. Ponselnya selalu dalam genggaman, tapi jarang dibuka di depan keluarga. Ia tak lagi mengucapkan selamat tidur atau mengecup kening Naila sebelum tidur. Dan yang paling menyakitkan, matanya tak lagi menatap Naila seperti dulu. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur dan rumah sunyi, Naila memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu kenapa belakangan ini dingin banget ke aku? Aku ngelakuin salah, ya?" Revan terdiam lama. Ia menatap wajah istrinya, wajah yang dikenalnya selama lebih dari 1 dekade tapi kini terasa asing. Bibirnya terbuka, lalu menutup lagi. Ia ingin bertanya, ingin menuduh, tapi suara itu seakan tersangkut di kerongkongan. "Aku cuma capek, Nay. Banyak kerjaan," jawabnya singkat. Naila menunduk. Jawaban yang terlalu dangkal untuk jarak yang terasa menganga di antara mereka. Keesokan harinya, Naila mendapati Revan sudah berangkat sebelum matahari terbit. Di meja makan, ada secari kertas berisi daftar belanja dan uang. Bukan ucapan selamat pagi, bukan pesan manis, hanya instruksi dingin. Seperti seorang bos kepada sekretaris. Hari itu Naila merasa dadanya sesak. Ia menggendong Liona sambil duduk di ruang tengah, memandang kosong ke arah dinding. Ia mencoba mengingat-ingat. Apa yang salah? Apakah ia terlalu sibuk mengurus anak hingga lupa berdandan? Atau mungkin Revan mulai bosan padanya?
Tapi tak pernah sekalipun ia menyangka bahwa suaminya diam-diam menyimpan tuduhan dalam hati. Sore harinya, saat anak-anak bermain di halaman, ponsel Revan yang tertinggal di meja ruang tamu bergetar. Sebuah pesan masuk. Dia bilang hari itu dia ke kafe sendirian. Bohong. Aku punya foto lain, Revan. Naila yang sedang lewat tak sengaja membaca sekilas nama pengirim, nomor tak dikenal. Ia mengernyit. Pesan itu terasa asing, namun cukup membuatnya gelisah. Tapi ia memilih tidak membuka lebih jauh. Naila tahu batas privasi. Ia percaya pada Revan. Seperti dulu Revan pernah mempercayainya sepenuh hati. Malam harinya, Revan pulang dengan wajah letih. Namun bukan karena pekerjaan. Ia baru saja menerima foto lain. Kali ini Naila terlihat sedang mengobrol sambil tersenyum dengan pria yang sama. Kali ini di halaman sekolah anak-anak. Kembali tanpa konteks. Tanpa suara. Tanpa cerita. Aku udah cukup sabar, Nay. Gumamnya dalam hati sambil menatap Naila yang sedang menyisir rambut Liona di depan TV. Kalau memang kamu selingkuh. Pikirannya penuh dengan dugaan-dugaan yang belum tentu benar. Tapi egonya menolak untuk bertanya. Ia lebih percaya pada mata yang melihat gambar diam daripada mulut istrinya yang selama ini setia. Malam itu, Naila mengajak Revan berbicara. Ia mengeluhkan tentang jarak di antara mereka, tentang perasaannya yang seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi Revan hanya menjawab dengan satu kalimat, "Aku cuma gak percaya kamu sepenuhnya lagi." Naila terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di hati suaminya. Ia tidak tahu bahwa badai sedang mendekat, dan semuanya akan berubah hanya karena satu hal, kepercayaan yang retak perlahan. Bukan karena kenyataan, tapi karena ilusi yang dipelihara dalam diam. Dan senyum yang selama ini Naila pertahankan untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk dirinya sendiri pelan-pelan mulai retak. Tapi ia masih bertahan, masih berharap bahwa suatu pagi Revan akan kembali menatapnya dengan cinta, bukan curiga. Sayangnya, harapan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka sunyi bagi Naila Hairani. Suaminya, Revan Mahendra, yang dulu begitu hangat, berubah menjadi asing dan penuh kemarahan. Setiap tatapannya tajam. Setiap kata yang keluar dari bibirnya penuh prasangka. Naila yang tak tahu menahu soal apapun, hanya bisa diam menerima. Kamu pikir aku bodoh, Nay? Kamu pikir aku nggak tahu kamu main di belakang aku? Bentak Revan suatu malam, tanpa aba-aba. Naila yang baru saja selesai menidurkan Liona hanya bisa mematung. Matanya membelalak tak percaya. Apa maksud Mas ngomong seperti itu? Aku nggak ngerti. Berhenti berpura-pura. Aku lihat sendiri foto-fotonya. Kamu sama laki-laki itu. Kalian ketemuan di kafe, di sekolah. Senyum-senyum. Seolah aku nggak berarti lagi. Mas siapa? Siapa yang Mas maksud? Aku bahkan nggak tahu apa yang Mas bicarakan. Masih bisa ngelak, ya? Udah jelas di depan mata. Apa aku harus tunjukin semua bukti biar kamu berhenti main drama? Naila gemetar. Ia tahu, apapun yang ia katakan malam itu akan sia-sia. Revan sudah tenggelam dalam prasangka. Lebih menyakitkan dari tuduhan itu adalah kenyataan bahwa suaminya tak mencoba mencari kebenaran dari mulutnya terlebih dahulu. Hari-hari selanjutnya, Revan tak lagi menyimpan kecurigaan itu dalam diam. Ia mulai menyerang secara terbuka. Bahkan di depan anak-anak, ia menunjuk Naila dengan kata-kata tajam. Jangan terlalu percaya sama mamamu. Dia pinter pura-pura. Katanya pada Damar yang masih duduk di kelas 5 SD. Naila menjerit dalam hati. Bukan hanya karena dituduh, tapi karena luka itu kini menyebar ke anak-anak mereka. Ia mencoba membela diri, berbicara, menjelaskan. Tapi setiap usahanya dipatahkan. Sudahlah, Nay. Jangan tambah hina dengan mengemis pengertian. Kita selesai. Aku nggak bisa hidup dengan perempuan pembohong sepertimu. Dan seperti itu, tanpa penyelidikan, tanpa konfirmasi, tanpa pembicaraan sehat seperti pasangan yang sudah belasan tahun menikah, Revan menggugat cerai Naila. Naila duduk membeku di sofa ruang tengah ketika Revan menyerahkan surat gugatan dari pengacaranya. Tangannya gemetar memegang lembaran itu. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Mas yakin ini jalan terbaik? Mas serius mau cerai sama aku hanya karena foto yang bahkan Mas nggak tahu kebenarannya? Cukup.
Nay, jangan main drama. Aku udah cukup bersabar. Aku juga nggak akan rebutin anak-anak. Hak asuhnya kamu aja. Aku cuma mau bebas dari kamu. Naila menangis sejadi-jadinya setelah Revan pergi. Malam itu, ia duduk di depan jendela sambil memeluk Liona yang tertidur. Hatinya hancur. Pernikahan yang ia jaga dengan sepenuh jiwa berakhir begitu saja. Bukan karena kesalahan yang ia buat, tapi karena fitnah yang belum diketahui siapa pelakunya. Yang Revan tidak tahu, pelaku di balik semua itu adalah orang yang sangat dekat dengannya. Seseorang yang selama ini ia anggap keluarga sendiri sepupunya, Sinta. Sinta adalah gadis manis, berusia 27 tahun. Sejak kecil, ia memendam cinta diam-diam pada Revan, sepupunya sendiri. Perasaan yang ia tahu terlarang, tapi tak pernah bisa ia hilangkan. Saat Revan menikah dengan Naila, hati Sinta hancur. Ia menyembunyikan kekecewaannya di balik senyum dan sapaan manis. Namun dalam diam, dendam itu tumbuh. Sinta tahu, satu-satunya cara untuk memiliki Revan adalah dengan menghancurkan rumah tangganya. Ia mulai menyusun rencana saat tahu Revan dan Naila sedang sedikit renggang karena tekanan pekerjaan. Ia mengumpulkan momen-momen biasa ketika Naila berbicara dengan guru laki-laki di sekolah anaknya, saat Naila bertemu teman SMA di kafe, bahkan saat Naila menunggu taksi dan berdiri berdekatan dengan orang asing. Semuanya ia potret diam-diam, lalu dikirimkan ke Revan dari nomor anonim. Ia bermain emosi, memancing cemburu, dan menciptakan narasi pengkhianatan. Kamu masih pikir dia setia? Coba buka mata, Revan, tulisnya di salah satu pesan. Ia tahu kelemahan Revan harga diri dan rasa percaya. Dan ketika dua hal itu diserang, Revan akan mudah dikendalikan. Setelah Revan resmi menceraikan Naila, Sinta muncul dalam hidupnya lebih sering. Membawa makanan ke kantor, menawarkan bantuan menjaga anak-anak saat Revan sedang sibuk, menyelipkan perhatian-perhatian kecil yang dulu hanya dilakukan Naila. Kamu pantas dapat yang lebih baik, Van. Naila nggak pernah menghargai kamu sepenuhnya, kata Sinta suatu malam saat mereka berbincang di kantor. Revan, yang masih terbakar emosi dan luka, mulai melihat Sinta dengan kacamata baru. Ia tidak tahu bahwa yang sedang ia pandangi dengan simpati adalah sosok yang sama yang menusuk rumah tangganya dari belakang. Sementara itu, Naila berusaha tetap kuat. Ia menata hidup kembali, mulai mencari pekerjaan, mengurus anak-anak sendirian, dan tetap menjaga senyumnya meski hancur di dalam. Ia tak pernah menjelekkan Revan di depan anak-anak. Ia hanya berkata, "Papa butuh waktu. Kita doakan Papa bahagia, ya?" Suatu malam, ketika Naila sedang membereskan rak buku, ia menemukan secarik foto yang dulu mereka ambil di studio keluarga. Wajah Revan tampak ceria, memeluk Naila dan anak-anak. Foto itu kini terasa seperti mimpi yang tak pernah benar-benar nyata. Naila tidak tahu mengapa Revan bisa berubah secepat itu. Tapi ia juga mulai menyadari bahwa seseorang pasti memainkan peran dalam kehancuran ini. Meski ia tak punya bukti, perasaannya sebagai perempuan dan sebagai istri tidak bisa dibohongi. Ia mengingat saat-saat Sinta sering datang ke rumah, membantu mengurus anak-anak. Sesekali memberikan komentar menyakitkan dengan senyum manis. "Kak Nai, kamu nggak takut ditinggal Mas Revan? Kamu sibuk banget sama anak-anak, nanti dia bosan, loh." Saat itu Naila menganggapnya bercanda. Tapi kini kata-kata itu terasa seperti ancaman terselubung. Dan seperti kepingan puzzle, semuanya mulai terangkai. Namun Naila memilih diam. Ia tak ingin membalas dengan kebencian. Ia percaya waktu akan mengungkap segalanya. Untuk saat ini, ia hanya ingin fokus pada ketiga anaknya. Mereka adalah sisa cinta yang nyata dari rumah tangga yang telah porak-poranda. Di suatu pagi yang cerah, ketika Naila sedang mengantar anak-anak ke sekolah, Damar bertanya, "Ma, Papa bilang Mama nggak sayang Papa lagi. Itu benar?" Naila tersenyum lirih. Ia menatap mata anak sulungnya dan berkata, "Mama selalu sayang Papa kamu, sayang. Tapi kadang orang dewasa bikin keputusan yang sulit. Yang penting, kamu tahu, Mama dan Papa tetap sayang kalian." Dan seperti itu, Naila menjalani hari demi hari. Tanpa Revan, tanpa kejelasan. Hanya dengan keyakinan bahwa kebenaran, seberapapun disembunyikan, suatu hari akan menemukan jalannya untuk bersinar. Namun yang tak ia tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu.
Karena cinta buta dan dendam lama jarang berhenti begitu saja. Sinta belum selesai. Dan Revan belum benar-benar melihat kebenaran. Tapi waktu akan menguji segalanya. Dan Naila? Ia akan bertahan. Karena tak ada yang lebih kuat dari seorang ibu yang telah kehilangan segalanya, kecuali cinta pada anak-anaknya dan keyakinan bahwa dirinya tidak bersalah. Hujan turun perlahan di sore yang muram, menambah kelam pada hati Naila Hairani. Di sudut ruang kontrakan mungil yang baru ia sewa 2 minggu lalu, Naila duduk memeluk Liona yang tertidur dalam pelukannya. Akila dan Damar, kakak adik yang lebih besar, sedang bermain dengan alat tulis bekas sumbangan dari tetangga. Kehidupan yang dulu terasa nyaman, kini menjadi perjuangan berat yang harus ia lalui sendirian. Setelah perceraian yang tidak pernah ia duga, Naila membawa anak-anaknya meninggalkan rumah besar tempat mereka tumbuh. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini hanya jadi kenangan pahit. Revan, lelaki yang ia cintai sepenuh jiwa, berubah menjadi orang asing dalam hitungan hari. Ia tak diberi kesempatan menjelaskan, hanya tuduhan dan kata-kata tajam yang mengoyak hatinya. Kamu lebih memilih dia daripada anak-anakmu, ujar Naila pelan, entah kepada siapa. Barangkali hanya untuk mengeluarkan perih yang menyesak di dadanya. Revan bahkan tidak pernah melihat air matanya jatuh. Tidak pernah menatap mata Naila dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Sinta. Nama itu seperti duri di tenggorokannya. Sepupu Revan yang selama ini selalu tampak ramah dan manis, ternyata menyimpan niat busuk. Diam-diam ia menaruh hati pada Revan. Diam-diam pula ia menyusun rencana licik untuk memisahkan Revan dan Naila. Foto itu foto yang membuat Revan menggugat cerai Naila dikirim oleh Sinta. Tanpa konteks, tanpa penjelasan. Revan langsung percaya dan bertindak gegabah. Naila mencoba mencari pekerjaan. Namun dengan 3 anak kecil yang membutuhkan perhatian, ia terpaksa menolak beberapa tawaran yang tidak bisa menyesuaikan jam kerjanya. Akhirnya, ia menerima pekerjaan sebagai penjahit di sebuah toko kecil milik Bu Hesti, tetangganya yang iba melihat kondisinya. Setiap pagi, Naila akan menyuapi anak-anaknya, menyisir rambut Liona yang belum bisa bicara dengan lancar, dan memastikan Akila dan Damar membawa bekal meski hanya sepotong roti dan air gula. Ia lalu akan menyusuri jalan setapak menuju toko jahit. Kadang ia membawa Liona jika tidak ada yang bisa dititipi. Hidup tidak mudah. Uang seringkali hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Tapi Naila tidak pernah mengeluh. Senyumnya tetap hangat untuk anak-anak. Ia menahan semua sakit di dalam dirinya. Setiap malam setelah anak-anak tertidur, ia akan menangis dalam diam. Merindukan pelukan, merindukan suami yang dulu begitu menyayanginya. Tapi semuanya sudah sirna. Sementara itu, di rumah besar yang dulu mereka tinggali bersama, Revan mulai kembali tersenyum. Sinta kini tinggal di rumah itu, dengan dalih menemani Revan yang terlihat stres setelah perceraian. Ia mengurus rumah, membuatkan makanan, bahkan mengatur baju kerja Revan. Perlahan tapi pasti, ia menempatkan dirinya sebagai pengganti Naila. Revan merasa nyaman. Setelah minggu-minggu penuh kemarahan dan kebencian, kehadiran Sinta yang selalu bisa membaca kebutuhannya membuat Revan merasa dimengerti. Ia mulai berpikir bahwa mungkin memang Naila bukan istri yang setia. Mungkin Sinta lebih baik, lebih lembut, lebih bisa memahami dirinya. Namun ada momen-momen kecil yang kadang muncul di benak Revan. Saat ia membuka lemari dan mencium aroma sabun cuci tangan khas Naila. Atau saat melihat foto lama anak-anak, terutama Liona, yang selalu memanggilnya, ayah, dengan cadel yang lucu. Tapi Sinta tahu bagaimana mengalihkan perhatian Revan. Setiap kali bayangan Naila muncul, Sinta akan segera mendekat, menyentuh lengan Revan, atau mengajaknya bicara tentang rencana masa depan. Revan, kamu terlalu baik untuk dikhianati. Aku tahu, kamu pantas dapat perempuan yang lebih menghargai kamu. Bisik Sinta suatu malam sambil menatap mata Revan. Mata itu tidak lagi setajam dulu saat menatap Naila. Kini ada kelelahan, kebingungan, tapi juga ketergantungan. Di kontrakan kecilnya, Naila menyusun rencana hidup baru. Ia mendaftarkan Akila dan Damar ke sekolah negeri terdekat. Ia bertemu dengan komunitas ibu tunggal yang memberinya semangat. Sedikit demi sedikit, ia mulai menerima bahwa hidupnya tidak lagi sama. Tapi anak-anak menjadi alasan untuk tetap kuat. Suatu hari, saat sedang menjemput kain di toko, Naila bertemu dengan Maya, teman lamanya semasa kuliah. Maya terkejut melihat kondisi Naila sekarang.
Mereka bertukar nomor, dan dari situlah kehidupan Naila mulai berubah pelan-pelan. Maya yang bekerja di sebuah butik besar menawarkan Naila kerja sampingan sebagai penjahit freelance. Hasilnya tidak besar, tapi cukup untuk membuat Naila bisa menabung sedikit demi sedikit. Waktu berjalan lambat. Anak-anak mulai tumbuh. Liona sudah bisa berbicara dengan lebih jelas. Akila yang sudah mulai memahami situasi orang tuanya sering memeluk Naila dan berkata, "Aku akan jagain mama nanti kalau sudah besar." Kalimat sederhana itu membuat Naila merasa semua luka seakan terobati. Namun luka batin bukan hal yang mudah disembuhkan. Kadang di tengah malam, Naila masih terbangun dengan mimpi buruk. Ia bermimpi Revan datang dan berkata maaf. Hanya untuk bangun dan menyadari semuanya hanyalah mimpi. Sementara itu, hubungan Revan dan Sinta semakin dekat. Revan belum melamar, tapi Sinta sudah merasa seperti istri. Ia mengambil alih segalanya. Bahkan sesekali membuang barang-barang milik Naila yang masih tersisa di rumah. Foto keluarga, selimut rajutan tangan Naila, hingga surat kecil yang pernah ditulis Naila di hari ulang tahun Revan. Semua perlahan menghilang dari rumah itu. Namun satu hal yang tidak pernah bisa dihilangkan adalah rasa bersalah yang mulai tumbuh di hati Revan. Sebuah rasa yang samar, namun mulai mengusik malam-malamnya. Di balik semua kepahitan, Naila belajar menjadi perempuan yang lebih kuat. Bukan lagi perempuan lembut yang dulu hanya tahu mengurus rumah dan anak-anak. Tapi seorang ibu yang tangguh, pekerja keras, dan tidak lagi bergantung pada siapapun. Ia tidak tahu apa yang menunggu di depan. Tapi ia yakin, selama anak-anak ada di sisinya, ia bisa melewati semuanya. Dan dari kejauhan, kehidupan Revan dan Naila terus berjalan. Saling menjauh. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk membuat dua hati yang pernah saling mencinta, kembali bertemu dengan luka, dengan harapan, dan dengan kenyataan yang tak lagi sama. Revan duduk di teras belakang rumah, memandangi kolam kecil yang sengaja ia bangun untuk memberi nuansa ketenangan. Sinta baru saja pergi ke salon, dan rumah yang selama ini terasa seperti milik mereka berdua kini mendadak terasa kosong. Seng. Ia mengangkat cangkir kopinya, mencoba menyesap rasa pahit itu dengan harapan bisa menyaingi kepahitan yang perlahan tumbuh dalam dadanya. Namun, pahit kopi dan pahit hatinya adalah dua hal berbeda. Sudah 5 tahun sejak ia menandatangani surat cerai untuk Naila. 5 tahun pula sejak ia memilih untuk mempercayai selembar foto ketimbang wanita yang menemaninya lebih dari 1 dekade. 5 tahun yang penuh ketenangan semu. Sinta telah menjadi istrinya. Mereka hidup cukup berkecukupan. Tapi Revan tahu dan itu tak bisa ia tipu, hatinya tidak pernah benar-benar bahagia. Cinta yang dulu ia kira tumbuh bersama Sinta, perlahan menunjukkan sisi kelamnya. Sinta adalah wanita yang penuh perhatian, ya, tapi juga sangat posesif. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap panggilan masuk dipertanyakan. Bahkan pekerjaannya pun tak lepas dari cemburu buta. "Kamu nelpon siapa tadi malam? Kenapa kamu lama banget balas wa aku?" Pertanyaan seperti itu tak asing baginya. Awalnya ia menganggap itu manja. Tapi lama-lama, ia merasa dikekang. Ruang geraknya menyempit. Ia mulai merindukan ketenangan. Revan mulai menyadari, tidak ada cinta yang benar-benar bebas jika dipenuhi kecurigaan. Ironis sekali, mengingat dulu ia menuduh Naila berselingkuh tanpa pernah memberi kesempatan untuk menjelaskan. Naila. Nama itu masih sesekali hadir dalam pikirannya. Terutama saat malam datang, dan Sinta tertidur lebih dulu, Revan seringkali menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apa Naila masih membencinya? Apa Naila sudah menikah lagi? Apa anak-anaknya tumbuh dengan baik? Di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, Naila tengah membereskan tumpukan pesanan kue yang akan diantar ke toko roti langganannya. Usahanya memang kecil, hanya bermula dari dapur rumah dan beberapa orderan dari tetangga. Namun sekarang ia sudah mampu memenuhi pesanan dari 3 toko kue. Hidupnya mungkin tidak bergelimang harta, tapi ia tenang. Ketiga anaknya tumbuh dengan sehat dan cerdas. Akila, anak sulungnya yang kini duduk di kelas 5 SD, sudah mulai menunjukkan ketertarikan pada buku dan dunia menggambar. Damar, si tengah, sangat aktif dan punya rasa ingin tahu tinggi. Sedangkan Liona, si bungsu yang baru berusia 6 tahun, adalah penyejuk di rumah kecil mereka. "Bunda, gambar ini aku buat untuk lomba minggu depan," kata Akila sambil menunjukkan gambar rumah dengan langit biru dan taman kecil. Naila tersenyum, lalu mengusap kepala anaknya.
Bagus sekali, Nak. Kenapa rumahnya cuma ada satu orang di jendela? Akila menunduk. Karena rumah itu cuma punya bunda. Ayah nggak ada di sana. Senyum Naila menipis. Dada kirinya mencubit perih. Ia tahu saatnya akan tiba ketika anak-anak mulai bertanya. Ayah di mana sekarang, Bun? Lanjut Akila sambil menatap ibunya dengan mata jernih. Pertanyaan yang selama ini Naila hindari akhirnya muncul. Naila menarik napas dalam-dalam, lalu mengajak Akila duduk di bangku panjang dekat jendela. Ayah masih ada, Kak. Tapi ayah dan bunda sudah nggak tinggal serumah lagi. Kenapa? Ayah marah sama kita? Tidak, sayang. Ayah dan bunda punya jalan hidup yang berbeda. Tapi bukan berarti ayah tidak sayang sama kalian. Itu bukan jawaban yang benar. Tapi itu jawaban yang cukup untuk anak berusia 10 tahun. Di dalam hatinya, Naila tetap menyimpan luka. Namun ia tidak ingin luka itu diwariskan. Ia tidak ingin kebencian tumbuh di hati anak-anaknya. Sinta pulang dari salon dengan wajah cemberut karena pengemudi ojek online terlambat menjemput. Ia masuk rumah dan mendapati Revan sedang menonton berita. Udah makan? Tanyanya tanpa ekspresi. Sudah. Nasi goreng dari warung dekat kantor. Aku tuh udah bilang, jangan kebanyakan makan makanan pinggir jalan. Gak sehat. Revan hanya mengangguk. Tak ingin memperpanjang perdebatan. Namun sikap Sinta semakin membuatnya jengah. Ia mulai menyadari, pernikahan keduanya tak seindah bayangan. Kadang malam-malam, ia membuka media sosial, berharap menemukan akun Naila. Tapi Naila seolah hilang. Tidak aktif. Tidak menampakkan diri. Dan itu membuat Revan semakin merasa hampa. Sementara itu, Naila duduk di meja makan, mengelus kepala damar yang tertidur di pangkuannya. Liona dipelukannya sambil menggenggam boneka beruang kecil. Hening malam itu hanya ditemani suara detik jam di dinding. Hatinya sesak, tapi matanya tetap berbinar. Ia tidak menyesali hidupnya sekarang. Meski penuh perjuangan, hidupnya terasa lebih berarti. Setiap senyuman anak-anaknya adalah penguat. Setiap peluh yang menetes dari dapur adalah pengingat bahwa ia masih berdiri, meski pernah dihancurkan tanpa alasan. Aku ingin mereka bahagia, tanpa perlu tahu seberapa dalam luka yang aku simpan, gumam Naila pelan. Dan di luar sana, ada Revan yang terus hidup dalam penyesalan, yang entah kapan akan menyadari bahwa kehilangan terbesar dalam hidupnya bukanlah rumah tangga yang retak melainkan wanita yang pernah ia abaikan. Tapi waktu belum sepenuhnya habis. Kadang, luka yang lama tak disembuhkan, hanya akan terasa makin ngilu ketika dibiarkan diam dalam hati. Dan waktu akan membawa jawaban. Entah bahagia, entah luka yang lebih dalam lagi. Revan Mahendra duduk termenung di kursi balkon rumahnya yang megah, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Di sisinya, secangkir kopi yang sejak 1 jam lalu tak disentuh, sudah dingin dan menyisakan aroma getir. Rumah yang ia bangun bersama Naila dulu kini terasa kosong. Meskipun ada Sinta yang sibuk mengatur dekorasi, mengganti warna cat, dan menambahkan sentuhan femininnya ke dalam setiap sudut ruangan. Namun tidak satu pun dari itu bisa mengisi kekosongan yang perlahan melubangi hatinya. Malam itu, sebuah pertemuan kecil dengan teman lamanya, Ardi, secara tak terduga menjadi titik balik dalam hidup Revan. Mereka bertemu di sebuah acara reuni kantor lama, dan setelah beberapa tegukan minuman, pembicaraan mulai mengarah pada masa lalu. Gue masih inget banget waktu lu cerai sama Naila. Van, nyesel nggak sih sekarang? Tanya Ardi sambil menepuk punggung Revan ringan. Revan hanya tertawa kecil. Pahit. Nggak ada gunanya nyesel. Semua udah kejadian. Ardi memiringkan kepala. Lu ceraiin dia karena foto sama cowok itu, kan? Yang katanya dia selingkuh. Iya. Waktu itu gue dapet foto dia jalan sama cowok lain. Di restoran. Duduknya mepet banget. Lu sendiri lihat, kan? Fotonya beredar di grup kita dulu. Ardi tertawa. Van itu sepupunya dia. Namanya Dika. Gue kenal. Karena dia satu tim sama gue pas proyek di Bandung 2 tahun sebelumnya. Lu tahu nggak? Naila itu dekat banget sama Dika karena Dika yang bantuin dia pas bokapnya meninggal. Gue bahkan pernah ikut makan bareng mereka waktu itu, dan sama sekali nggak ada yang aneh. Dika itu udah kayak kakaknya sendiri. Revan menegang. Tawa Ardi pelan-pelan berubah menjadi gema yang menyakitkan. Ia menatap wajah Ardi,
mencari tanda-tanda bahwa ini hanya candaan iseng. Tapi tidak. Ardi serius. Lu serius? Di? Seriuslah. Bahkan kalau lu tanya Dika sendiri, dia pasti juga heran kenapa Naila sampai diceraikan gara-gara itu. Tapi ya, gue pikir lu udah klarifikasi dulu sebelum ambil keputusan segede itu. Revan tercekat. Selama 5 tahun ini, tidak sekalipun ia menanyakan siapa pria dalam foto itu pada Naila. Tidak sekalipun ia memberikan kesempatan Naila menjelaskan. Ia hanya percaya pada yang ia lihat dan langsung memutuskan. Percaya pada fotonya. Percaya pada Sinta yang terus mengompori. Mendadak, perutnya terasa melilit. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Revan melayang pada satu sosok, Sinta. Wanita yang kini menjadi kekasihnya, yang setia menemaninya saat ia memutuskan menjauh dari Naila. Yang selalu menghiburnya dan bersikap penuh pengertian. Tapi juga wanita yang pertama kali menunjukkan foto itu padanya. Sesampainya di rumah, Revan langsung menuju kamar. Sinta sedang berdandan di depan cermin. Sin, aku mau nanya sesuatu. Sinta menoleh, tersenyum. Apa? Kok serius amat mukanya? Foto 5 tahun lalu. Yang kamu kasih ke aku. Kamu dapat dari mana? Sinta menunduk sesaat. Itu dikirim orang, Van. Aku juga nggak tahu siapa. Aku pikir kamu harus tahu. Kamu tahu siapa pria dalam foto itu? Sinta menggigit bibir bawahnya. Matanya mulai gelisah. Nggak tahu pasti, tapi kelihatannya mereka akrab banget, Van. Dan kamu pantas tahu. Revan menatap lekat-lekat wajah Sinta. Kamu tahu itu sepupunya, kan? Kamu tahu Naila nggak salah. Tapi kamu tetap biarin aku percaya dia selingkuh. Kenapa? Sin? Kenapa kamu tega? Sinta berdiri, gelisah. Aku cinta kamu, Van. Aku udah lama suka sama kamu. Dari sebelum kamu nikah sama Naila. Tapi aku nggak pernah punya kesempatan. Dan waktu itu, kamu lagi hancur. Kamu butuh teman. Jadi kamu fitnah Naila supaya aku ninggalin dia? Bukan fitnah. Aku cuma memanfaatkan keadaan. Revan tertawa miris. Tawa yang terpotong oleh napas sesak dan kepalan tangan di sisi tubuhnya. Ia terduduk di tepi ranjang, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Sinta mencoba mendekat. Van, aku sayang kamu. Kita udah 5 tahun bareng. Aku setia. Aku temani kamu setiap hari. Naila udah ninggalin kamu. Aku yang ada di sini. Naila nggak ninggalin aku. Aku yang ninggalin dia. Karena kebodohanku. Karena kebohongan kamu. Malam itu menjadi malam tergelap dalam hidup Revan. Segala kenangan tentang Naila menyeruak satu demi satu. Tatapan sedihnya. Isak tangis yang dipendam. Upayanya menjelaskan yang tak pernah diberi ruang. Dan kini semua itu menjadi potongan-potongan tajam yang menggores hati Revan tanpa ampun. Di kamarnya yang sunyi, Revan menatap satu-satunya foto keluarga yang tersisa di lemari. Naila sedang memangku Damar yang waktu itu masih bayi, Akila dan Liona tertawa di samping mereka. Wajah Naila begitu tulus, penuh kasih, penuh cinta. Ia mengusap permukaan foto itu perlahan, menahan air mata yang mulai membuncah. Maafkan aku, Naila. Tuhan, aku udah hancurkan hidupnya. Keesokan harinya, Revan pergi ke rumah orang tua Naila. Ia tak tahu di mana Naila tinggal sekarang, karena sejak perceraian itu, komunikasi mereka terputus total. Ia hanya berharap orang tua Naila bisa memberinya petunjuk. Namun yang ia temukan hanyalah rumah kosong. Tetangga mengatakan orang tua Naila sudah pindah keluar kota, dan Naila tinggal entah di mana bersama anak-anaknya. Revan pulang dengan hati hancur. Semua kesalahan masa lalunya kini menyeretnya ke jurang penyesalan. Ia kehilangan istri yang mencintainya, kehilangan anak-anaknya yang tak lagi ia lihat tumbuh. Dan semua itu karena ia lebih percaya pada sebuah foto, dan seorang wanita yang diam-diam menyimpan dendam dan obsesi. Dalam diam, Revan tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan Naila. Ia hanya bisa berharap Naila bahagia. Meski bukan bersamanya. Hujan baru saja reda ketika Revan memarkir mobilnya di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Tidak ada gerbang mewah atau taman tertata rapi seperti rumah mereka dulu.
Tapi rumah ini tampak hidup, dengan tanaman di pot-pot kecil yang tersusun di teras dan suara tawa anak-anak yang menyambut pagi dari dalam. Suara yang membuat dada Revan sesak, bukan karena bahagia, melainkan karena rindu dan penyesalan. 5 tahun. Waktu yang lebih dari cukup untuk menyadari kebodohan yang ia lakukan. Ia menuduh tanpa mendengar, mengusir tanpa memeriksa, dan membiarkan wanita yang mencintainya pergi tanpa membela diri. Dan kini, ia datang sebagai lelaki yang datang terlambat. Langkahnya berat saat mengetuk pintu. Tak lama, daun pintu terbuka, menampilkan wajah yang tak pernah hilang dari ingatannya. Naila. Wajah itu masih sama, cantik dan teduh, tapi kini dihiasi ketegasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Matanya tak lagi menyimpan harapan pada Revan. Hanya ketenangan yang lahir dari luka yang telah dijahit dengan air mata. Revan? Suara Naila datar, nyaris tak mengenal. Naila, bisakah kita bicara sebentar? Revan memohon. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Naila memandangi pria di hadapannya. Revan tampak rapi, wangi, dengan jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Tapi Naila tak lagi melihat cinta di sana. Hanya masa lalu yang menyakitkan. Masuklah sebentar. Anak-anak sedang tidur siang, ucap Naila akhirnya. Di ruang tamu kecil itu, Revan duduk di sofa yang sudah mulai pudar warnanya. Foto-foto anak-anak menghiasi dinding. Tak satu pun foto dirinya. Hanya Naila dan 3 anak mereka yang tampak bahagia meski dalam keterbatasan. Aku minta maaf, Naila. Aku salah. Aku tak pernah seharusnya menuduhmu seperti itu. Aku bodoh, terlalu cepat mengambil keputusan. Aku tahu semua sekarang. Tentang Sinta. Tentang foto itu. Tentang sepupumu, Arfan. Tuhan, Naila, aku menyesal. Suara Revan pecah, tangannya meremas lututnya sendiri, menahan rasa bersalah yang kian menumpuk. Naila menatap pria yang dulu sangat ia cintai itu. Ia diam lama sebelum akhirnya berkata, "Maaf sudah kuberi sejak lama, Revan. Tapi aku tak ingin kembali." Kalimat itu menghantam Revan lebih keras dari tuduhan yang dulu ia lontarkan sendiri. Matanya memerah. Tapi Naila, kita bisa memperbaiki semuanya. Untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Aku akan melakukan apapun. Aku akan bersujud jika itu bisa membuatmu memaafkanku sepenuhnya. Revan, ini bukan soal maaf. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tak bisa melupakan bagaimana kau memilih percaya pada foto dibanding pada istri yang sudah menemanimu selama bertahun-tahun. Aku bangkit bukan untuk kembali padamu, tapi untuk anak-anakku. Aku sudah belajar berdiri sendiri. Dan aku tidak akan jatuh lagi ke pelukan yang pernah melemparku tanpa peduli. Suara Naila tenang, namun penuh ketegasan. Revan menunduk. Dalam hati, ia tahu Naila tak salah. Ia yang menghancurkan semuanya. Dan kini hanya bisa menyesali reruntuhannya. Bolehkah aku menemui anak-anak? Tanya Revan lirih. Naila memandangnya sejenak. Aku takkan melarang mereka bertemu ayahnya. Tapi keputusan tetap ada di mereka. Aku tidak akan memaksa. Mereka punya hak untuk memilih. Keesokan harinya, Revan kembali datang. Kali ini membawa mainan dan buku cerita. Tapi sambutan yang ia harapkan tak kunjung datang. Akila, yang kini berusia 11 tahun, hanya menatapnya dingin dari balik pintu kamar. Damar, anak keduanya, bersembunyi di belakang Naila. Dan Liona, yang dulu masih bayi saat ia tinggalkan, kini bahkan tak mengenalnya. Aku bukan orang asing, kata Revan lembut, mencoba mendekat. Akila berdiri, tegak dan dewasa untuk usianya. Tapi ayah memilih percaya orang lain daripada bunda. Ayah pergi dan tak pernah kembali. Sekarang kenapa ayah datang? Tak ada jawaban yang bisa diberikan Revan. Tak ada kata yang cukup untuk menebus waktu yang ia buang. Hari-hari berikutnya, Revan mencoba mendekat. Ia menjemput anak-anak ke sekolah, mengantar makanan, mengajak mereka jalan-jalan. Tapi kepercayaan tidak tumbuh begitu saja. Naila tak melarang, tapi juga tak pernah ikut. Ia menjaga jarak, melindungi dirinya dari luka yang pernah begitu dalam. Sinta beberapa kali menelepon Revan, menuntut penjelasan. Tapi Revan sudah tak mau melihat ke belakang. Sinta adalah kesalahan yang tak akan ia ulangi. Ia hanya ingin memperbaiki,
Meski tahu tak akan bisa kembali seperti dulu. Di satu malam yang sepi, Revan duduk di dalam mobilnya, memandangi jendela rumah Naila yang menyala temaram. Ia tahu, cinta Naila sudah tak ada untuknya. Tapi ia akan tetap datang, tetap mencoba, karena ini bukan hanya tentang penyesalan. Ini tentang menjadi ayah, meski ia datang terlambat. Dan Naila, meski hatinya tak lagi untuk Revan, diam-diam menangis di balik tirai, bukan karena ingin kembali, tapi karena luka lama akhirnya bisa ia hadapi dengan kepala tegak. Ia tahu, ia telah menang bukan karena membalas, tapi karena berhasil membangun kembali hidupnya dari puing-puing yang ditinggalkan lelaki yang dulu ia cintai. Dan Revan? Ia hanya lelaki yang datang terlambat. Langit sore menggantung kelabu di atas kepala Revan Mahendra. Seolah alam pun menyesuaikan dengan isi hatinya berat, kelam, dan muram. Ia berdiri di balik kaca mobilnya yang terparkir tak jauh dari taman kecil di sudut kota. Matanya tak berkedip menatap sosok perempuan yang tengah duduk di bangku taman bersama 3 anak. Wajah itu masih sama, meski kini lebih tegas dan kuat. Rambutnya yang dulu sering ia elus kini terikat rapi. Matanya yang dulu penuh keraguan kini memancarkan keyakinan. Naila Hairani. Istri yang dulu ia campakan tanpa ampun. Kau masih tetap cantik, bisik Revan pada dirinya sendiri. Tapi ia tahu, tak ada gunanya lagi. Kata-kata itu tak akan pernah sampai pada perempuan yang sudah ia sakiti. 5 tahun berlalu, dan semuanya berubah. Kecuali satu, penyesalan yang terus menemaninya, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Revan menundukkan kepala. Dalam pikirannya berputar ulang hari-hari kelam saat ia membuat keputusan tergesa berdasarkan emosi dan ego. Ia mengingat betul bagaimana Naila terisak, memohon agar ia mau mendengarkan penjelasan. Tapi tidak. Revan sudah terlanjur termakan hasutan Sinta. Tanpa menyelidiki lebih jauh, ia percaya pada foto-foto dan narasi palsu yang dikirimkan oleh sepupunya sendiri. Ia lebih percaya fitnah daripada istri yang telah menemaninya dari nol. Kini, yang tersisa hanya kehampaan. Sejak kebenaran terungkap beberapa bulan lalu, hidup Revan seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia tak bisa tidur nyenyak, tak bisa bekerja dengan tenang, dan tak bisa berhenti memikirkan Naila. Terlebih ketika ia tahu Naila membesarkan ketiga anak mereka seorang diri, tanpa bantuan darinya, bahkan tanpa menuntut apapun. Ia merasa begitu kecil dan hina. Sinta telah pergi. Setelah semua terbongkar, perempuan itu menghilang dari hidupnya tanpa sepatah kata maaf pun. Revan tidak mengejar. Ia bahkan tak ingin mengingat wajah Sinta lagi. Yang ia ingat hanya satu. Bagaimana ia telah menghancurkan hidup Naila karena perempuan itu. Hari-harinya kini diisi dengan rutinitas kosong. Pulang ke rumah yang sepi, makan sendirian, tidur dalam gelap, dan bangun dengan rasa hampa. Ia mencoba mendekati anak-anak, namun Damar hanya mengangguk dingin. Akila selalu menghindar, dan Leona bahkan tidak mengenalinya lagi. Dan Naila. Naila hanya menatapnya dengan senyum tipis yang menyakitkan. Maaf sudah kuberi sejak lama, tapi aku tak ingin kembali. Ucapan itu masih terngiang di telinganya. Lembut tapi tegas. Tidak ada amarah, hanya keikhlasan yang menusuk. Revan mengusap wajahnya. Matanya kembali memandangi taman. Leona berlari kecil di depan Naila, tertawa riang. Damar duduk di sebelah ibunya, menunduk membaca buku, dan Akila terlihat sedang memotret bunga-bunga yang tumbuh di sekitar taman. Keluarga kecil yang dulu pernah menjadi miliknya, kini tak lagi bisa ia sentuh. Seandainya aku tidak terburu-buru. Tapi ia tahu, tak ada gunanya mengulang-ulang penyesalan. Waktu tak bisa diputar kembali. Revan mulai rajin mendatangi tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Naila dan anak-anak. Ia berjalan menyusuri gang kecil dekat sekolah dasar tempat Akila dulu belajar. Ia mampir ke toko roti langganan Naila, tempat mereka sering membeli camilan sepulang kerja. Ia bahkan duduk di halte tempat Naila pernah menangis karena hujan deras dan lupa membawa payung. Setiap sudut kota seakan menyimpan kenangan mereka. Ia bertemu beberapa teman lama, salah satunya Ardi, sahabat yang dulu pernah memperingatkannya soal Sinta. Kau baru sadar sekarang? Ucap Ardi tajam saat Revan menceritakan semua. Kau menghancurkan perempuan paling setia yang pernah aku lihat. Naila bukan cuma istri. Dia teman seperjuanganmu, Van. Tapi kau. Revan hanya terdiam. Ia tahu Ardi benar. Kalau kau pikir bisa memperbaiki semuanya,
Itu bagus. Tapi jangan berharap dia akan kembali seperti dulu. Karena Naila sekarang jauh lebih kuat dari yang kau kira. Dan dia nggak butuh lagi sosok suami yang pernah meninggalkannya. Ucapan itu seperti palu godam. Tapi Revan tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Suatu sore, Revan memberanikan diri datang ke rumah kontrakan Naila. Rumah sederhana di pinggiran kota, dengan pagar kecil berwarna putih. Ia membawa sekotak mainan dan beberapa buku cerita. Ia tahu anak-anak sudah cukup besar untuk tidak tertarik, tapi ia tetap ingin memberi sesuatu. Namun, saat Naila membuka pintu, ia tahu semuanya telah berbeda. Wajah Naila tak lagi menyimpan luka. Yang ada hanyalah ketenangan. "Revan," ucap Naila pelan. "Ada perlu apa?" "Aku hanya ingin mengantar ini. Untuk anak-anak." Naila tidak menjawab. Hanya menatap kotak di tangan Revan, lalu mengangguk singkat. "Terima kasih," ucapnya. Lalu ia menerima kotak itu dan memanggil Damar. Revan ingin berkata lebih banyak, tapi tak satu pun kata bisa keluar. "Naila, boleh aku bicara sebentar?" Naila diam sejenak. Lalu ia mengangguk dan melangkah ke beranda kecil rumah itu. "Aku tahu ini semua tak berarti apa-apa sekarang, tapi aku tetap ingin minta maaf," ucap Revan. Suaranya lirih. Matanya menatap tanah. "Maaf karena tak percaya padamu. Maaf karena telah menyakitimu. Maaf karena aku bodoh." Naila menatapnya lama. Lalu tersenyum kecil. "Revan, aku pernah begitu membencimu. Tapi aku sadar, membenci tak akan membawa apa-apa. Karena saat kau membenciku, aku belajar mencintai diriku sendiri. Saat kau meninggalkanku, aku belajar untuk bertahan. Dan saat kau percaya orang lain lebih dari aku belajar untuk tak lagi berharap." Revan menunduk. Dadanya sesak. "Aku tidak butuh maafmu untuk hidup. Aku sudah memaafkanmu. Tapi itu bukan berarti aku akan kembali. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke titik awal." Revan mengangguk. Perlahan, air matanya menetes. Tapi ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia minta. "Terima kasih karena sudah menjaga anak-anak," ucapnya. "Mereka bukan beban, Revan. Mereka alasan aku tetap hidup." Malam itu, Revan duduk sendiri di kamar apartemennya. Ia menatap foto-foto lama di ponsel. Foto-foto bersama Naila dan anak-anak. Tawa, pelukan, canda. Semuanya kini hanya kenangan. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu menulis di buku kecil yang biasa ia pakai untuk mencatat pekerjaan. Tapi malam ini, ia menulis bukan tentang pekerjaan. "Untuk Naila, perempuan yang pernah aku sia-siakan. Terima kasih karena telah mencintaiku. Maaf karena aku gagal mencintaimu dengan benar. Aku tahu penyesalanku tak akan mengubah apa-apa. Tapi aku tetap bersyukur pernah memilikimu, walau hanya untuk sementara." Di akhir tulisan itu, Revan menulis satu kalimat. "Penyesalan memang tak bisa mengubah apa-apa. Tapi setidaknya, aku tak akan lupa bahwa aku pernah kehilangan segalanya karena kesalahan yang kubuat sendiri." Dan malam itu, Revan tertidur dalam diam. Di tengah gelap, ia tahu satu hal. Kehidupan terus berjalan, meski hatinya tertinggal di masa lalu yang tak bisa ia perbaiki lagi. Langit pagi itu masih diselimuti kabut tipis. Di dalam rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit pinggiran kota, Naila sudah bangun sejak sebelum azan subuh berkumandang. Udara masih dingin, tapi tangannya sudah sibuk memotong sayuran dan menanak nasi. Ia menyiapkan bekal untuk 3 anaknya dengan penuh cinta. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi, dan beberapa potong timun yang ia tata rapi ke dalam 3 kotak makan berwarna-warni. Suara ayam berkokok terdengar bersahut-sahutan, dan dari dapur kecil berlantai semen itu, aroma bawang tumis menguar pelan. Naila mengenakan daster yang sudah mulai memudar warnanya, rambutnya digelung sederhana. Meski tampak lelah, wajahnya tetap memancarkan ketegaran. "Akila, Damar, Liona, ayo bangun. Waktunya sekolah," ucap Naila dengan suara lembut namun tegas. Ketiga anaknya mulai menggeliat di atas kasur tipis yang digelar di ruang tengah. Tak ada kamar dalam rumah kontrakan berukuran kecil itu, hanya sekat triplek untuk memisahkan ruang tidur dan ruang tamu. Liona yang paling kecil merengek pelan, "Mama, 5 menit lagi." Naila tertawa kecil. "Nanti kita telat,"
Sayang. Ayuk, Mama udah siapin nasi goreng kesukaan kalian. Anak-anak pun bangun dan bersiap dengan seragam sekolah masing-masing. Meski hidup pas-pasan, Naila selalu memastikan anak-anaknya berangkat dengan perut terisi dan pakaian rapi. Ia tahu, ia tak bisa memberikan kemewahan, tapi ia bisa memberikan kasih sayang dan rasa aman. Setelah anak-anak berangkat sekolah dengan sepeda tua yang dipakai bergantian, Naila pun menuju ke tempat usahanya, sebuah butik kecil yang ia rintis dari nol, bermula dari menerima jahitan satu-satu di rumah. Sekarang, butik kecil bernama Kila Mode itu menempati ruko sempit ukuran 3x6 meter. Namanya diambil dari nama anak sulungnya, Akila. Bagi Naila, setiap jahitan adalah harapan. Setiap potongan kain adalah doa. Perjalanan menuju butik ia tempuh dengan sepeda motor bekas yang dibelinya dari hasil menabung selama 2 tahun. Di jalan, ia menyapa beberapa ibu-ibu tetangga yang mengenalnya. Naila tak hanya dikenal sebagai ibu 3 anak, tapi juga sebagai wanita kuat yang tak pernah menyerah, bahkan setelah ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Hidup Naila dulu tak seperti ini. Ia pernah memiliki rumah besar, mobil, suami yang dicintainya, dan kehidupan yang tenang. Tapi semua itu hilang dalam sekejap saat Revan menggugat cerai karena fitnah yang disebar oleh sepupu Naila sendiri, Sinta, wanita yang diam-diam mencintai Revan sejak lama. Foto-foto yang direkayasa, cerita yang dimanipulasi, semuanya diterima Revan tanpa konfirmasi. Naila dihukum tanpa diberi kesempatan bicara. Kini, 5 tahun telah berlalu. Luka hati itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi Naila belajar berjalan dengan luka itu. Ia belajar menata hidup dari reruntuhan yang ditinggalkan Revan. Ia tidak hanya membesarkan 3 anak, tapi juga membesarkan dirinya sendiri menjadi perempuan yang lebih kuat. Di butiknya, Naila mempekerjakan 2 ibu rumah tangga tetangganya yang juga butuh penghasilan tambahan. Ia percaya, rezeki akan datang kalau dibagi. Pelanggannya mulai banyak, dari ibu-ibu komplek, pegawai kantor, sampai guru-guru sekolah. Pernah suatu kali, Damar bertanya saat melihat ibunya bekerja sampai larut malam. Mama nggak capek? Nggak marah harus kerja terus kayak gini? Naila menggeleng sambil tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Capek, Nak. Tapi Mama lebih takut kalian nggak punya masa depan. Selama Mama bisa, Mama akan terus berdiri. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang berbeda dari anak-anak lain. Akila menjadi gadis remaja yang tangguh dan penyayang. Damar menjadi anak lelaki yang bertanggung jawab dan protektif. Sementara Liona menjadi si kecil yang ceria dan penuh cinta. Mereka tahu betapa keras ibunya berjuang. Mereka tahu siapa yang selalu ada untuk mereka. Di sisi lain kota, Revan hidup dalam kehampaan. Setelah mengetahui kebenaran bahwa pria dalam foto itu hanyalah sepupu Naila, dan bahwa Sintalah yang menyebarkan semua fitnah itu, ia dihantam gelombang penyesalan tak berkesudahan. Ia kehilangan Naila. Kehilangan anak-anaknya. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan kepercayaan yang dulu begitu tulus diberikan padanya. Sinta pergi setelah semuanya terbongkar. Wanita itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan Revan dalam kehancuran. Rumah tangganya hancur. Hubungannya dengan anak-anak tak pernah sama lagi. Ia pernah mencoba mendekati mereka. Pernah menunggu di luar sekolah, mencoba menyapa. Tapi Akila menatapnya dingin. Ayah hanya percaya omongan orang lain, bukan Mama. Sekarang, kenapa ayah datang-datang lagi? Kami baik-baik saja. Revan tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terkunci oleh kesalahan yang ia tahu tak bisa diperbaiki. Damar hanya menunduk. Liona bahkan memalingkan wajah. Kini, Revan hanya bisa menyaksikan mereka dari jauh. Ia sering diam-diam memandangi butik kecil Naila dari seberang jalan. Ia menyaksikan perempuan yang dulu ia rendahkan, kini berdiri tegar. Bahkan lebih tegar dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu, ketika Naila menutup rolling door tokonya dan menggandeng Liona yang mengantuk, Revan berdiri beberapa meter dari sana. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Naila. Cara Naila menepuk-nepuk punggung Liona, cara Akila menggandeng Damar, cara mereka tertawa kecil bersama, semuanya membuat dada Revan sesak. Ia ingin sekali berteriak, memohon maaf, mengulang segalanya dari awal. Tapi ia tahu, itu hanya angan. Waktu tak pernah bisa diputar kembali. Dan cinta, sekali dikhianati, tak mudah dikembalikan. Naila sendiri tak pernah tahu bahwa Revan sering ada di sekitar.
Tapi seandainya pun tahu, ia tak akan menoleh. Ia sudah mengikhlaskan segalanya. Bukan karena tak sakit, tapi karena ia memilih sembuh. Bukan karena tak cinta, tapi karena ia lebih mencintai dirinya dan anak-anaknya. Di rumah, setelah menidurkan anak-anak, Naila kembali membuka buku catatannya. Buku yang selalu ia tulis sebelum tidur. Di sana, ia menuliskan mimpi, doa, dan harapannya. Malam itu, ia menuliskan, "Tuhan, aku lelah, tapi aku tak ingin berhenti. Aku rapuh, tapi aku tak ingin jatuh. Karena di mataku, ada 3 pasang mata kecil yang percaya aku mampu. Jangan biarkan aku mengecewakan mereka. Kuatkan aku, bukan untuk membalas, tapi untuk terus mencintai mereka lebih dari apapun di dunia ini." Ia menutup buku itu dengan senyum tipis. Matanya basah, tapi hatinya tenang. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi ia juga tahu, selama ia tak menyerah, tak ada luka yang sia-sia. Dan esok pagi, seperti biasa, Naila akan kembali bangun sebelum matahari terbit. Ia akan memasak, membangunkan anak-anak, mengantar mereka sekolah, membuka butik kecilnya, dan terus berjuang. Karena ia adalah ibu. Dan ibu, tak pernah benar-benar berhenti mencintai dan melindungi. Pagi itu udara masih sejuk ketika Naila membuka pintu rumahnya. Di depan ambang pintu, sebuah amplop coklat tertata rapi di atas keset yang biasa digunakan anak-anak untuk mengelap kaki. Tak ada nama pengirim yang tertulis. Hanya namanya, untuk Naila, tertulis dengan huruf tangan yang begitu ia kenal. Tangannya sempat gemetar ketika memungut surat itu. Butuh beberapa menit sebelum ia memutuskan membukanya. Tangannya membuka sisi amplop perlahan, dan aroma kertas lama menyeruak, membawa serta kenangan yang dulu sempat ia kubur dalam-dalam. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas yang terlipat rapi, penuh tulisan tangan. Naila duduk di sofa ruang tamu yang sudah mulai usang, menghela napas panjang, lalu mulai membaca. "Naila, maaf jika surat ini datang tanpa permisi. Mungkin kamu tak lagi ingin membaca apapun dariku, dan aku tak akan marah jika kau membuangnya tanpa selesai. Tapi aku harap, kamu memberiku 5 menit dari waktumu. 5 menit saja untuk membaca hati yang selama ini tersumbat oleh kebodohan. Aku menulis surat ini bukan untuk mengajakmu kembali. Aku tahu aku tak layak. Aku tak pantas berdiri di depanmu dan meminta tempat yang dulu pernah kutinggalkan. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu yang sejak lama ingin kusampaikan, tapi selalu kalah oleh rasa malu. Terima kasih, dan maaf. Aku tahu, 2 kata itu tidak akan mengembalikan apapun. Tidak akan menghapus air mata yang pernah jatuh darimu, atau luka yang sudah terlalu dalam. Tapi aku ingin kamu tahu, bahwa hari ini aku tidak lagi buta. Aku telah melihat, merasakan, dan mengerti." Naila menarik napas panjang. Tulisan itu penuh jeda, penuh luka, tapi juga penuh kejujuran yang anehnya terasa asing dari sosok Revan yang dulu ia kenal. Ia melanjutkan membacanya, kali ini dengan tatapan yang mulai berkaca-kaca. "Aku tahu siapa lelaki di dalam foto itu sekarang. Namanya Bagas. Teman lamaku bertemu dia di sebuah pertemuan keluarga besar. Dan saat itu aku baru tahu, dia adalah sepupumu. Seorang kakak bagimu. Aku ingin menertawakan diriku sendiri yang dulu begitu bodoh. Begitu mudah percaya pada fitnah yang Sinta lemparkan. Hanya karena aku ingin pembenaran atas egoku. Kau tahu, Nai, sejak aku tak lagi bersamamu, dunia rasanya tidak lebih baik. Ya, mungkin saat itu aku merasa hidupku lebih ringan, bebas dari masalah. Tapi belakangan aku sadar, aku bukan sedang terbebas dari beban. Aku sedang kehilangan arah." Sinta pergi. Setelah semua kebenaran terbongkar, dia memilih jalan yang sama seperti saat ia datang, licik dan diam-diam. Aku sempat marah, sempat merasa jadi korban. Tapi setelah kupikir-pikir, sebenarnya akulah pelaku dari semua kehancuran itu. Naila menutup surat itu sejenak. Air matanya mulai mengalir. Bukan karena rindu, bukan karena cinta, tapi karena luka lama yang akhirnya menemukan titik akhir. Luka yang selama ini ia simpan rapat, kini mengalir lewat huruf-huruf yang ditulis mantan suaminya. Ia kembali membuka surat itu, membacanya dengan dada yang terasa berat tapi juga perlahan lega. "Kamu tetap berdiri, Naila. Kamu tetap berjalan,
Bahkan ketika aku sudah membuangmu ke jurang tanpa tali. Kamu jadi ibu sekaligus ayah. Kamu bangkit tanpa memaki siapapun. Dan itu yang membuatku sadar bahwa kamu selalu lebih kuat dariku. Akl, Dam, Liana. Aku hanya bisa melihat mereka dari jauh. Mereka sudah tumbuh jadi anak-anak yang luar biasa. Aku tahu aku tak bisa memaksa mereka memanggilku ayah lagi. Tapi tak apa. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku pernah, dan masih, mencintai mereka. Kalau mereka bahagia tanpaku, aku tak akan mengganggu. Aku hanya ingin berterima kasih karena kamu tak pernah menjelekkan aku di depan mereka. Karena kamu masih menyebut namaku dengan tenang, meski hatimu pasti berontak. Terima kasih karena kamu tidak membenci. Atau kalaupun kamu membenci, kamu memilih tidak menunjukkannya. Itu lebih dari cukup. Maaf karena aku terlambat menyadari semua ini. Dan jika kamu bertanya apa yang kuharapkan dari surat ini, jawabannya hanya satu. Agar kamu tahu bahwa di suatu tempat, ada seseorang yang akan selalu merasa bersalah padamu, dan tak pernah berhenti mendoakan agar kamu bahagia. Salam hangat, Revan. Naila menutup surat itu dengan tangan bergetar. Ia terdiam lama. Hatinya terasa seperti baru saja melewati badai yang selama ini ia tahan sendirian. Satu persatu kenangan hadir. Malam saat ia diusir tanpa kesempatan menjelaskan, pagi ketika ia harus menjawab pertanyaan Akila tentang ayahnya, hari-hari penuh cucuran keringat dan air mata membesarkan 3 anak tanpa seorang suami. Ia menangis. Tapi tangisnya bukan lagi karena kesakitan. Melainkan karena beban itu akhirnya bisa ia letakkan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Naila duduk di meja makan kecil. Ia mengambil buku catatan harian yang sudah kusam di ujung rak, membuka halaman kosong, dan menulis sesuatu. Aku memaafkanmu, Revan. Bukan karena kau memintanya, tapi karena aku ingin hatiku bebas. Ia menulisnya dengan tangis pelan, lalu menutup bukunya. Di luar sana, bulan menggantung penuh, seakan menjadi saksi bahwa luka bisa sembuh. Bahwa cinta sejati tak selalu berarti kembali. Kadang, cinta sejati adalah melepaskan dengan tenang. Dan di hatinya malam itu, tak ada lagi dendam. Yang tersisa hanya pelukan sunyi dari Tuhan, dan harapan bahwa esok akan tetap ia jalani sebagai ibu yang tak pernah menyerah. 5 tahun bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang sia-sia. Dalam rentang itu, Naila menjahit kembali serpihan-serpihan dirinya yang pernah hancur. Ia menambal luka-luka di hatinya dengan kasih untuk anak-anaknya, membangun hari-harinya dengan kerja keras dan ketabahan. Dan pagi itu, saat matahari perlahan muncul dari balik jendela butiknya yang mungil namun rapi, Naila tahu satu hal pasti, ia tak lagi hidup untuk menunggu siapapun kembali. Ia hidup untuk dirinya sendiri, dan untuk 3 anaknya yang kini tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijak. Akila kini duduk di bangku SMP, menjadi gadis yang mulai menampakkan kecemerlangannya dalam pelajaran dan seni. Damar, dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, sering membantu Naila di butik, bertanya tentang pola dan benang, tentang jahitan dan warna. Sedangkan Liona, si bungsu yang ceria, menjadi cahaya kecil yang tak pernah padam dalam rumah mereka. Butik Naila sudah berkembang. Dari 1 ruko kecil, kini menjadi 2. Bahkan dalam waktu dekat, ia akan membuka cabang baru di sudut kota lain, di sebuah pusat perbelanjaan yang menawarinya ruang karena tertarik dengan rancangan-rancangannya yang khas, sederhana, anggun, dan penuh cerita. Semua koleksi Naila punya nama terinspirasi dari kehidupan, dari luka yang pernah ia telan, dari cinta yang pernah ia lepas. Ia tak pernah mengira bahwa seorang perempuan yang pernah dituduh tanpa bukti, diceraikan tanpa belas kasih, bisa berdiri setegar ini. Tapi waktu mengajarinya bahwa tak ada yang lebih kuat dari seorang ibu yang tak menyerah. Naila sudah lama memaafkan Revan, seperti yang ia tulis dalam surat balasan beberapa waktu lalu. Ia menulis dengan tangan sendiri, bukan untuk mengungkit apa yang telah lalu, melainkan untuk menutup luka itu dengan penuh damai. Sejak saat itu, tak ada lagi komunikasi. Tidak karena dendam, tetapi karena memang tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Revan kini hidup dalam diam. Sesekali, ia masih terlihat di sekitar sekolah anak-anak, tapi hanya sekadar mengantar bingkisan kecil atau hadiah ulang tahun dari kejauhan. Akila dan Damar sudah mulai menerima keberadaannya, walau belum memanggilnya ayah dengan utuh. Naila tidak pernah melarang mereka untuk menjalin hubungan, tapi ia juga tak memaksa.
Ia membiarkan waktu dan hati anak-anaknya yang memutuskan. Sore itu, Naila duduk di ruang belakang butiknya, di antara tumpukan kain dan kertas-kertas pola. Ia tengah mengecek pesanan ketika seorang pria berdiri di ambang pintu kaca. Naila, panggil suara itu, lembut namun penuh kehangatan. Naila menoleh. Pria itu tersenyum. Bukan senyum yang menggoda, tapi senyum yang menghargai. Namanya Galang. Duda satu anak yang pernah bekerja sama dengan Naila dalam proyek pembuatan seragam sekolah 2 tahun lalu. Sejak saat itu, mereka beberapa kali bertemu, sekadar urusan bisnis. Galang adalah pemilik percetakan yang sering mencetak label dan kemasan untuk butik Naila. Ia bukan pria flamboyan, tak banyak bicara, tapi sikapnya selalu sopan dan bijak. Perlahan, Naila mulai nyaman berbicara dengannya. Tidak pernah dalam konteks asmara, hanya obrolan antar dua orang dewasa yang sama-sama pernah patah. Hari itu, Galang mengantarkan pesanan label yang terakhir. Tapi ia juga membawa sesuatu yang lain, sebuah undangan ulang tahun untuk anaknya, Zahra. Aku tahu kamu sibuk. Tapi kalau kamu sempat, datanglah. Zahra suka banget sama desain baju kamu. Dia selalu bilang pengen jadi desainer kayak Kak Naila. Katanya sambil tersenyum malu. Naila tertawa kecil. Zahra anak yang manis. Aku akan usahakan datang. Mereka berbicara sebentar, lalu Galang pamit. Tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh dan berkata lirih. Kamu tahu, Nay, aku nggak pernah lihat seorang ibu sekuat kamu. Dan aku rasa, kamu berhak bahagia, bukan cuma jadi kuat. Ucapan itu menggema di kepala Naila hingga malam tiba. Bukan karena ia merasa tersanjung, tapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang melihat dirinya bukan hanya dari luka atau pengorbanannya, tapi dari kemampuannya mencintai dan bertahan. Hari-hari berikutnya, Galang sesekali datang lagi. Kadang hanya mengantar pesanan, kadang mengajak anak-anak Naila dan Zahra bermain bersama di taman kota. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah mengungkapkan cinta. Tapi sikapnya selalu menunjukkan penghargaan. Ia mengerti batas, dan tahu kapan harus mendekat dan kapan memberi ruang. Akila pernah bertanya suatu malam, "Ma, Om Galang baik ya? Dia suka Mama." Naila hanya tersenyum, lalu mencubit lembut pipi putrinya. Kalaupun iya, itu urusan orang dewasa, sayang. Yang penting, dia nggak pernah buat Mama sedih. Damar menimpali, tapi aku suka Om Galang. Dia ngajarin aku bikin gambar baju di komputer kemarin. Keren. Liona mengangguk cepat. Aku suka es krim yang Om Galang beli. Tawa mereka memenuhi ruang tamu malam itu. Dan di sanubarinya, Naila merasa sesuatu yang dulu hilang perlahan kembali, bukan cinta, bukan hasrat, tapi kepercayaan. Kepercayaan bahwa ia boleh bahagia, bahwa tak semua cinta akan menyakitinya, bahwa ia bisa membuka hati, bukan karena membutuhkan, tapi karena ia pantas mendapatkannya. Tapi Naila bukan perempuan yang buru-buru mengambil keputusan. Ia masih ingin memastikan bahwa hatinya tak hanya utuh, tapi juga tenang. Ia tidak ingin mengulangi luka yang dulu. Maka setiap malam, sebelum tidur, ia menulis di jurnal kecilnya. Jika cinta datang lagi, biarlah ia datang dengan tenang. Aku tak akan mengejarnya. Jika ia tulus, ia akan tinggal. Butiknya makin ramai. Ia mulai merekrut karyawan tetap dan membuka pelatihan menjahit gratis untuk ibu rumah tangga di sekitarnya. Naila bukan hanya seorang ibu dan pebisnis, tapi juga sumber semangat bagi banyak wanita di lingkungannya. Ia membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit, bukan dengan dendam, tapi dengan tekad. Suatu hari, saat ulang tahun Naila yang ke-35, Galang datang membawa sebuah buket bunga matahari. Tak ada coklat, tak ada perhiasan. Hanya secari kertas di antara bunga itu. Terima kasih karena sudah mengajarkan bahwa luka bukan akhir dari cerita. Naila tersenyum. Bukan senyum yang berbunga-bunga, tapi senyum seorang wanita yang akhirnya berdamai dengan masa lalu dan memandang masa depan tanpa beban. Hari itu, di tengah toko kecilnya yang harum oleh aroma kain baru dan teh melati, Naila berdiri di depan kaca besar. Ia melihat bayangannya sendiri. Perempuan yang dulu menangis di tengah malam, kini tersenyum dengan kepala tegak. Ia tidak tahu apakah ia akan jatuh cinta lagi. Ia tidak tahu apakah Galang adalah pria yang akan menggenggam tangannya di masa depan.
Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia bahagia. Bahagia bukan karena ada yang datang, tapi karena ia tak lagi menunggu siapapun. Karena hatinya kini milik dirinya sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Langit sore di kota kecil itu berwarna jingga keemasan. Angin membawa aroma daun kering yang beterbangan, seperti membawa kenangan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Di sudut taman kota yang tenang, seorang pria duduk di bangku panjang, mengenakan kemeja abu-abu lusuh dan celana jeans yang mulai pudar warnanya. Ia menatap langit, seakan mencari sesuatu yang tak pernah lagi bisa dimiliki waktu. Revan, yang kini berusia 42 tahun, tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya tak lagi sepenuh dulu, garis wajahnya mengeras, dan mata yang dulu tajam itu kini menyimpan kesedihan yang permanen. Ia menyesap kopi dalam termos kecil, hadiah dari putrinya satu-satunya yang masih sesekali mengirim pesan singkat, hanya sekadar menanyakan kabar. Sudah 5 tahun sejak ia mengirim surat terakhir kepada Naila. Surat yang bukan ditujukan untuk meminta kembali, melainkan mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf yang tulus. Surat yang dijawab Naila dengan satu kalimat pendek yang menyayat hatinya dan menenangkan sekaligus. Aku memaafkanmu, Revan. Dan sejak itu, mereka tak pernah lagi benar-benar berhubungan. Tak ada ajakan makan malam, tak ada percakapan lewat telepon, bahkan tak ada sekadar sapaan lewat pesan singkat. Hubungan mereka berakhir, bukan dengan kebencian, tapi dengan pemahaman. Mereka bukan lagi dua orang yang bisa disatukan oleh cinta, melainkan dua jiwa yang dipisahkan oleh luka dan dijernihkan oleh waktu. Hari ini, Revan datang ke taman itu bukan tanpa alasan. Ia tahu dari media sosial bahwa Naila sering mengajak anak-anaknya berjalan-jalan di sini setiap akhir pekan. Bukan untuk memaksakan pertemuan, tapi hanya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Itu saja sudah cukup. Dari kejauhan, Revan melihat sosok yang begitu dikenalnya Naila, mengenakan tunik putih dan celana kain biru laut, terlihat anggun meski sederhana. Di sampingnya berjalan seorang pria berkemeja coklat dengan senyum hangat dan mata teduh. Di antara mereka, Liona melompat-lompat kecil sambil membawa balon. Disusul Damar yang kini mulai remaja dan Akila yang semakin mirip ibunya kuat, kalem, dan dewasa. Revan tersenyum. Sakit itu masih ada, tapi kali ini, ia tidak ingin melawan. Ia hanya ingin mengakui bahwa mungkin memang tak semua orang ditakdirkan mendapatkan kesempatan kedua. Beberapa orang diciptakan hanya untuk belajar dari kehilangan. Naila berhenti sejenak, lalu tanpa diduga, ia menoleh ke arah bangku tempat Revan duduk. Tatapan mereka bertemu. Tak ada marah, tak ada cinta, hanya ketenangan. Seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai, saling menyakiti, lalu saling memaafkan. Naila mengangguk kecil. Sebuah salam diam yang begitu dalam maknanya. Revan membalasnya dengan senyum tipis, lalu berdiri pelan. Ia tahu, ini bukan momen untuk menghampiri. Ini hanyalah saat untuk menutup sebuah bab dengan damai. Beberapa meter darinya, pria di samping Naila menggenggam tangannya lembut. Naila menoleh, tersenyum, dan mengangguk. Revan melihat semuanya dengan hati yang lapang. Ia tahu, pria itu yang kini melindungi Naila. Pria yang datang bukan untuk menghapus masa lalu, tapi berjalan bersamanya menuju masa depan. Dalam hati Revan berkata, "Kau pantas bahagia, Nai. Dan aku senang kau akhirnya mendapatkan itu." Langkah-langkah kecil membawa Revan menjauh dari taman itu. Di saku jaketnya, ia menyimpan sebuah foto lama foto dirinya bersama Naila dan anak-anak di hari ulang tahun Akila yang kelima. Foto itu selalu ia bawa, bukan sebagai pengingat luka, tapi sebagai pengingat betapa besar dosa dari sebuah keputusan yang tergesa. Tiba di pinggir jalan, ia menunggu angkutan umum. Tak ada mobil mewah, tak ada status sosial seperti dulu. Hanya seorang pria biasa yang mencoba hidup dengan cara baru jujur, tenang, dan sederhana. Ia bekerja di bengkel kecil milik temannya, memperbaiki sepeda motor dan kadang menyapu halaman. Tidak banyak, tapi cukup untuk hidup. Sesekali ia menulis. Bukan puisi, bukan kisah cinta, tapi cerita pendek tentang penyesalan, kehilangan, dan harapan. Ia kirimkan ke media daring, dan beberapa diterbitkan. Salah satunya bahkan dibaca oleh Akila tanpa sengaja, lalu dikirim ke Naila dengan catatan kecil, "Aku rasa ini tulisan ayah." Naila hanya tersenyum saat membacanya.
Ia tak merasa perlu memberitahu Revan bahwa ia membacanya. Ia tak merasa perlu menghubunginya kembali. Bagi Naila, hidup telah memberikan cukup pelajaran. Ia kini memiliki seorang partner yang mencintainya dengan tenang, anak-anak yang tumbuh kuat, dan hidup yang dibangun dari puing-puing pengkhianatan menjadi pondasi cinta yang nyata. Butik miliknya kini berkembang. Ia membuka cabang baru di kota tetangga, dan memberdayakan para ibu tunggal sebagai karyawan tetap. Ia tak ingin hanya bangkit untuk dirinya sendiri, tapi juga ingin menjadi lentera bagi mereka yang pernah tenggelam seperti dirinya dulu. Pada sebuah malam, saat Leona tertidur di pelukannya, Naila menatap langit-langit kamar. Ia teringat segalanya dari tangis pertama saat diusir, hingga tawa pertamanya setelah membuka butik. Dari malam-malam dingin penuh kecemasan, hingga pagi-pagi hangat yang dipenuhi ucapan, "Mama hebat," dari anak-anaknya. Di meja samping ranjang, terdapat sebuah buku harian lama. Naila membukanya perlahan, menemukan halaman yang tertulis tanggal 5 tahun lalu. Hari ini Revan menceraikanku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Demi anak-anakku. Demi diriku sendiri. Naila tersenyum. Ia mengambil pena, dan menuliskan di bawahnya. 5 tahun lalu aku kehilangan segalanya. Tapi hari ini, aku bersyukur untuk kehilangan itu. Karena dari sanalah aku menemukan diriku sendiri. Dan dengan itu, cerita mereka selesai. Bukan dengan akhir yang manis seperti dongeng, tapi dengan kenyataan yang lebih indah dua orang yang pernah saling mencintai. Akhirnya belajar bahwa cinta tak selalu berarti memiliki. Kadang, cinta adalah tentang melepaskan. Tentang mengikhlaskan. Tentang mengucapkan terima kasih. Dan melangkah ke arah yang berbeda. Revan dan Naila, dua nama yang tak lagi terikat, tapi selalu akan saling teringat. Karena luka akan sembuh, tapi bekasnya akan tetap ada. Dan dari situlah manusia belajar. Menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih manusia.